Selamat siang para bapak dan ibu, orang tua yang ingin anak-anak kita dibaptis. Baiklah, kita sampai pada pertemuan pertama. Sebelum itu, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus sambil berdoa-doa pembuka di dalam hati kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita memulai sakramen baptis. Apa itu sakramen baptis? Sakramen baptisan bayi. Sakramen pembaptisan adalah sakramen inisiasi pertama dan pintu masuk ke dalam rahmat, ke dalam hidup rahmat. Selain itu, sakramen pembaptisan atau sakramen baptis ini merupakan syarat mutlak bagi penerima sakramen-sakramen lain. Orang yang dibaptis menerima Kristus secara personal sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan menyatakan imannya. Baiklah, sebelumnya seperti yang kita ketahui, di sini saya dapat sebutkan bahwa sakramen dalam gereja Katolik itu ada 7. Dan sakramen yang pertama adalah sakramen baptis. Seperti yang kita baca tadi, bahwa sakramen baptis itu adalah pintu masuk. Pintu masuk dari ke 6 sakramen berikutnya. Dan setiap umat, baik awam biasa maupun para biarawati, para biarawan, para imam kita hanya bisa menerima 6 sakramen. Jadi baptis adalah sakramen yang penting karena ini adalah sakramen yang pertama kita terima. Dalam gereja Katolik, usia untuk dibaptis adalah bisa bayi. Ada yang bayi, ada yang anak balita, ada yang sudah SD, SMP, SMA, bahkan sudah tua ada. Hanya saja, kalau dalam sakramen baptis untuk bayi yang menerima pendampingan yakni orang tua bayi tersebut. Yang dimaksudkan bahwa dengan memberi bimbingan atau pembinaan kepada orang tuanya, maka orang tua akan meneruskan kelak bagi si anak. Meneruskan iman kekatolikan yang didapatkan orang tua bagi si anak. Unsur lain yang terpenting dalam sakramen baptis juga adalah forma sakramenti atau kata-kata yang diungkapkan oleh pelayan atau imam dan disertai dengan tindakan, yaitu penuangan air pada dahi. Pembaptisan disebut sebagai unsur yang hakiki karena ia adalah sabda Allah. Dengannya Allah mengutus Roh Kudus atas orang. Kata-kata yang diberikan imam itu adalah formanya. Forma dalam sakramen baptis itu sendiri adalah Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu adalah kata-kata forma yang sah dalam gereja Katolik. Dan ada juga beberapa material-material seperti contohnya air. Dalam pembaptisan harus ada air. Air akan dituangkan kepada dahi anak tersebut atau bayi tersebut. Disitulah disebutkan aku membaptis engkau. Imam, orang yang dibaptis. Kain putih. Kain putih dimaksudkan adalah sebagai penghapus dosa asal. Karena sebentar lagi kita akan melihat makna baptis itu sendiri apa. Dan lilin. Lilin adalah penerang agar anak kelak mampu menjadi lilin. Berkorbankan diri demi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pembaptisan itu sendiri di tahap awal ini. Karena itu adalah pengenalan-pengenalan mengenai apa itu forma, apa itu material dalam sakramen baptis itu sendiri. Jadi, Bapak dan Ibu, berbagai sarana sakramen baptis. Ini adalah upacara dalam sakramen baptis nanti yang akan kita lakukan. Yang pertama tanda salib.
bacaan dari kitab suci. Eksosme dan urapan. Memberkati air pembaptisan. Menolak dosa, penolakan dosa dan pengakuan iman. Di sana juga kita akan menolak dosa dan kita mengakukan iman kita dengan mengucapkan syahadat para rasul, yaitu doa aku percaya. Ritus penting sakramen. Seperti yang saya bilang tadi, seorang imam atau pelayan, kita sebut imam atau pelayan, membaptis anak ataupun orang dewasa itu mengambil air dan calung baptisan dengan mencurahkan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa. Itu adalah ritus penting pembaptisan. Karena dengan kata-kata tersebut kita sah dibaptis dan dimateraikan. Urapan dengan minyak krisma. Di situ juga kita akan menerima minyak krisma sebagai yang akan disematkan di dahi kita sebagai tanda pencurahan Roh Kudus atas diri kita atau diri anak atau yang menerima baptis. Selanjutnya penerimaan pakaian putih, maksudnya di sini adalah kain putih. Kain putih yang bersih, yang lembut sebagai penyuci dosa-dosa kita dan lilin sebagai penerang. Itu adalah hal-hal penting yang kita laksanakan dalam sakramen baptis. Ini kita jumpa rahmat sakramen baptis atau buah-buah sakramen baptis. Yang pertama, mendapatkan pengampunan dosa, baik dosa asal dan dosa siksa-siksa lainnya. Dosa asal, apa itu dosa asal? Dosa asal itu adalah dosa yang diwariskan nenek moyang kita, yang tidak lain adalah Adam dan Hawa. Seperti yang kita ketahui, manusia pertama adalah Adam dan Hawa telah berbuat dosa kepada Allah. Jadi, menurut ajaran Gereja Katolik, kita lahir sudah berdosa. Itulah tandanya kita lahir menangis, tidak tertawa. Ini adalah buah sakramen baptis. Dengan dibaptis, dosa asal kita terhapuskan atau tersucikan. Yang kedua, menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Di sini kita sudah diakui bahwa benar-benar anak Allah bersatu dengan Allah dan ikut mengambil bagian dalam pewartaan karya keselamatan Allah. Ini adalah hal-hal yang akan disampaikan orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, memperoleh rahmat kebenaran dan pengudusan sehingga sanggup tumbuh dalam kebaikan. Ini adalah hal yang diharapkan oleh seluruh orang tua bahwa anaknya kelak akan bertumbuh di dalam kebaikan. Yang keempat, digabung menjadi anggota gereja. Pertanyaannya, jika belum dibaptis, apakah dalam Gereja Katolik sudah menjadi anggota gereja? Belum. Dalam Gereja Katolik, barang siapa yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah orang-orang yang sudah menjadi anggota gereja. Apakah Gereja Katolik menerima baptisan lain? Ya. Selagi rumusannya membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Gereja Katolik menerima rumusan baptis lain. Hanya saja dalam Gereja Katolik surat yang ada di gereja sebelumnya atau agama sebelumnya akan diperbaharui menurut Gereja Katolik. Hanya saja kita tidak akan dibaptis ulang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi 4 buah rahmat sakramen baptis ini harus kita ingat dan kita kelak terapkan kepada anak-anak kita supaya mereka mampu menjadi pewarta Kristus kelak. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan kita, baik di pertemuan kedua nanti, kita boleh mencatat pertanyaan-pertanyaan atau bisa japri ke WA saya secara pribadi atas pertanyaan
pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, yang ingin Bapak Ibu tanyakan, atau kritik dan saran mengenai materi yang kita geluti, yang kita jalankan sampai pada saat ini, supaya pembelajaran kita mengenai pembaptisan bayi ini akan lebih bermakna. Dengan pengetahuan-pengetahuan umum Gereja Katolik, dengan pengetahuan-pengetahuan khusus Gereja Katolik, dan satu lagi hal yang terpenting, bagi orang tua, jika anaknya sudah mampu, misalnya sudah berumur 7-8 tahun, mari ajarkan doa pokok Katolik. Doa pokok Katolik itu hal yang sangat penting diketahui seorang anak Katolik, supaya anak kita kelak 100% Katolik. Itu baik Bapak dan Ibu, hanya sampai di sini perjumpaan kita pada pertemuan pertama. Saya ucapkan banyak terima kasih.